Nah kemudian yang kedua pedagang. Kalau pedagang tuh gampang. Kamu jual berapa, di sini beli berapa. Saya beli berapa, udah untungnya sekian. Yang ketiga itu adalah calo. Enggak punya modal, kamu punya barang, kamu punya barang. Nah ini saya mafianya. Nah banyakan calo ini, yang banyakan di kita ini yang bentangan tuh calo sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembangunan harus dibuat 3 tingkatan. 1, jalan untuk masyarakat desa, dan saya sampaikan Pak Ketua DPRD, seluruh jalan desa mulai 2026 dan 2027 akan diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat. Saya punya, dan beberapa ruas jalan nasional juga akan dikerjasamakan dengan pemerintah pusat. Dan sebagian akan termasuk di Kota Bandung, itu nanti 2 kali jalan di Kota Bandung hanya 2 nanti, jalan provinsi dan jalan kota. Karena repot, begitu jalannya jelek, ini bukan kewenangan saya, repot Pak. Ini kita akan ambil, misalnya di macet di Kerawang Barat sebagai kawasan industri, problemnya cuma 1, jembatannya 1, bottleneck di situ. Maka tahun depan pemerintah provinsi ngambil alih, bangun jembatan 1 lagi, dan jalannya dibangun oleh provinsi untuk terintegrasi dengan baik. Karena itu layanan publik. Dari Karawang Barat itu berapa pajak yang dihasilkan, masa negara ngurus jalan aja nggak bisa. Nyelesain macet aja nggak bisa, dan ini akan kita lakukan. Nah, nanti Pak Sofati itu nanti akan diminta oleh Provinsi Jawa Barat untuk dikerjasamakan agar kita yang ngurus. Nah, tapi sampah Kota Bandung yang ngurus. Tepuk tangan dong ya. Masa gubernur harus ngurusin sampah juga? Ya, kasihan gubernur ini sudah duda harus ngurus sampah lagi. Nah, ini saya ngomongin. Nah, nanti terkoneksi 1 jalan kualifikasi desa. 2 jalan kualifikasi umum. Yang ketiga jalan premium. Jalan premium itu jalan apa akan saya tetapin? Jalan menuju kawasan industri akan saya tetapin semuanya premium. Kenapa? Industri bayar pajak. Terus kemudian jalannya kualitasnya rendah. Tonase mobilnya berapa? Torontonnya berapa? Angkutan barangnya tiap waktu. Nggak bisa, kita harus selesaikan. Terus yang berikutnya adalah akses terhadap tol. Karena tol dalam 2 tahun ini beberapa ruas sudah selesai, kita dorong. Misalnya kawasan Surya Cipta kemarin, saya sudah bisa melobi lah. Agar apa? Mobil-mobil pengangkut truk tambang itu jangan masuk ke jalan provinsi. Jalan masuk ke kabupaten. Tapi masuk jalan nasional langsung tol, langsung ke kawasan industrinya. Untuk apa? Agar pembangunan ini tidak mengambil hak orang lain. Hak orang yang naik sepeda tetap nggak boleh berebut dengan mobil yang besar. Ini yang akan dikoneksikan. Kemudian setelah itu apa yang akan didorong adalah pemerintah juga harus mendorong kawasan-kawasan industri baru. Saya minta Kepala BPMTSP, kan sudah banyak tuh tanah-tanah yang kosong, tidak digunakan. Kemudian menjadi tidak produktif. Boleh dong kalau misalnya Pemprov Jabar bekerja sama dengan siapa membangun kawasan industri baru, tanahnya disiapin oleh Pemprov Jabar, investor tinggal masuk, nggak usah mikirin pembebasan, tinggal ngisi dan kemudian tinggal ready langsung bangun. Ini cara Pak, kita akan kalah terus. Investor masuk, ditipu calo tanah, ditipu tukang izin. Ada Pak, udah ngasih duit sama yang ngurus izinnya nggak keluar, duitnya hilang. Ditipu sama konsultan Pak, konsultan lingkungan yang bikin AMDAL segala macam, 2 tahun nggak maju-maju. Nah ini yang terjadi di kita, karena di kita ini ada tingkatan manusia, ada pedagang, ada pengusaha, ada pedagang, ada calo. Kalau pengusaha jual seluruh aset untuk idealisme dia membangun produksi. Karena kebahagiaan itu adalah di kualitas produksi dan produksinya digunakan oleh banyak orang. Itu pengusaha, karakternya beda. Gayanya itu, kalau pengusaha-pengusaha itu gayanya itu sederhana-sederhana biasa aja, nggak kelihatan. Gitu, itu pengusaha. Nah kemudian yang kedua pedagang. Kalau pedagang tuh gampang. Kamu jual berapa, di sini beli berapa. Saya beli berapa, udah untungnya sekian. Yang ketiga itu adalah calo. Enggak punya modal, kamu punya barang, kamu punya barang. Nah ini saya mafianya. Nah banyakan calo ini, yang banyakan di kita ini yang bentangan tuh calo sebenarnya. Nah ini harus dibangun. Nah kemudian konektivitas itu nanti harus apa lagi yang harus didorong? Lingkungan yang kokoh.
Bagaimana menciptakan lingkungan yang kokoh agar anak-anak muda di sekitar industri itu kokoh? Saya sudah memutuskan Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua dan para anggota DPRD, tahun ini saya akan merekrut 1.000 orang anak-anak lulusan SMP untuk masuk ke SMK yang punya kualifikasi industri, salah satunya di Bekasi, SMK swasta dan negeri. Untuk apa? Dipersiapkan untuk menjadi kelas menengah baru. Itu yang pertama, untuk masuk SMK dan SMA saya mau rekrut 1.000. Yang kedua, saya juga mau rekrut 200 orang lulusan SMA dan SMK untuk diberikan pendidikan calon manajer selama 3 tahun, diploma 3 di Fakultas Politeknik disebar di seluruh Jawa Barat. Dan itu akan saya ambil dari kelas-kelas bawah di lingkungan industri. Untuk apa? Karena nanti industri itu nanti akan berjalan dengan baik dan berjalan efektif manakala kelas menengahnya sudah masyarakat sekitar, taruhan saya. Jadi kalau sudah masyarakat sekitar jadi manajer, jadi leader, industri itu tidak akan ada yang ganggu. Kenapa? Dia itu tinggal di kampungnya, dia pasti jaga industrinya dan orang sekitar nggak akan berani macam-macam. Tapi kalau orang luar terus pasti menjadi bahan untuk ditekan, setor, ngikutin keinginan preman yang ada di situ. Saya paham itu. Ini cara Pak, cara